Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Wildan Sulaiman, NPM 10 111 7090 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan presentasi untuk seminar penelitian Sivitas Akademika Unisba dengan penelitian saya yang berjudul Scoping Review Ekspresi Gen APOE4 pada penderita Alzheimer. Yang pertama, Alzheimer merupakan istilah umum yang menggambarkan suatu gejala yang berhubungan dengan penurunan daya ingat dan gangguan kognitif lain sehingga dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Prevalensi penderita Alzheimer, data dari Kemenkes Republik Indonesia menunjukkan pada tingkat global ada 44 juta kasus, pada Asia ada 23 juta kasus, dan untuk di Indonesia sendiri ada 10 juta kasus yang dimana akan terus bertambah hingga 2035. Dari faktor resiko yang menyebabkan Alzheimer ada disebabkan oleh umur, hiperlipidemia, stroke, hipertensi, dan genetik. Dari genetik sendiri itu bermacam-macam, ada dari presenilin 1, presenilin 2, dan yang lainnya. Ada pula yang disebabkan oleh gen apolipoprotein E yang akan saya bahas pada penelitian ini. Untuk apolipoprotein E sendiri yaitu full protein multifungsi dengan peran sentral dalam metabolisme lipid, neurobiologi, dan penyakit neurodegeneratif, yang dimana jumlah mRNA dari ApoE ini ada pada hati dan juga pada otak yang paling banyaknya. Nah, kemudian struktur gennya itu yaitu ada alel E3, E2, dan juga E4, yang nantinya akan mengkode isoform protein menjadi E2, E3, dan E4. Kemudian pada tubuh manusia itu terkopi menjadi dua, ada E3 dengan E3 dengan jumlah prevalensi pada global itu ada 60%, E4 dengan E3 ada 20%, E3, E2 ada 12%, E4, E4 ada 3%, dan E4 dengan E2 itu ada 2%. Nah, dari segi fungsi sendiri, dari fungsi E2 sendiri pada otak itu, yaitu untuk melindungi fungsi sinaptik dan juga untuk meningkatkan korteks lobus temporal. Kemudian selanjutnya untuk E3 itu akan merangsang perluasan dari neurit dan juga memelihara dan memperbaiki neuron. Sedangkan dari E4 ini, yaitu menjadi patogenesis yang dapat menyebabkan penyakit Alzheimer. Nah, ApoE4 ini menjadi faktor risiko genetik utama untuk onset lanjut Alzheimer yang menyumbang 95% kasus Alzheimer. Belum diketahui dari penelitian-penelitian sebelumnya kurangnya membahas tentang ApoE yang menyebabkan Alzheimer ini, tetapi telah diketahui bahwa ApoE4 ini dapat menyebabkan meningkatkan produksi amyloid beta dengan mempengaruhi aktivitas gamma sekretase, mengganggu struktur sitoskeletal, fungsi mitokondria, mengganggu pertumbuhan neurit, neuronal plastisi, integritas sawar darah otak, dan akan merangsang fosforilasi tau yang nanti akan keseluruhan ini memberikan gambaran akhir terjadinya penurunan fungsi kognitif pada otak. Pada metode penelitian ini, scoping review yaitu dilakukan review pada artikel-artikel penelitian yang terpilih dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pencarian data menggunakan PubMed dan juga Springer Link dengan kata kunci ApoE and Alzheimer, screening data yaitu memilih artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi, kemudian selanjutnya untuk penilaian kualitas atau eligible yaitu menggunakan PCOS, P population, yaitu wanita dan pria usia minimal 50 tahun, interventionnya oleh ApoE4, outcome Alzheimer, dan studinya adalah randomized control trial. Untuk C-nya yaitu compare tidak dilakukan. Kemudian hasil pencarian data didapatkan 6 artikel yang direview dan disajikan dalam bentuk diagram prisma. Untuk kriteria inklusinya, artikel telah dipublikasikan pada jurnal internasional dengan kata kunci ApoE and Alzheimer. Artikelnya diterbitkan dengan rentang waktu dari 10 tahun, bisa diakses secara full text, artikelnya berbahasa Inggris, dan untuk kriteria inklusi, ketidaksesuaian antara judul artikel dan abstrak, artikel lengkap tidak dapat diakses, dan duplikasi disesuaikan juga dengan kriteria PCOS. Untuk dari tabelnya sendiri, untuk dari diagram prismanya, yang pertama pencariannya itu pada PubMed dilakukan 11 September 2020, begitu pula dengan Springer Link, dan didapatkan total keseluruhannya itu 14.293, yang selanjutnya di screening menjadi 131, screening dilakukan inklusi, dengan hasil PubMed menjadi 57, Springer Link menjadi 74, dan selanjutnya dilakukan kesesuaian menjadi 6, dengan melakukan kriteria eksklusi dengan PCOS, yang dimana untuk PubMed mendapatkan jumlah 6. Jadi artikel yang eligible di akhir adalah 6 artikel. Nah, selanjutnya untuk diskusi penelitian mengenai ekspresi gen ApoE4 pada penderita Alzheimer sesuai dengan 6 artikel yang telah direview, yang dimana pada masing-masing artikelnya itu berbeda jumlah keseluruhan dari respondennya. Setiap artikel ada 1975 dengan metode penelitian yang digunakan artikel berbeda-beda. Ada yang menggunakan pengambilan sampel darah, tes MMSE, pemberian asetilkolinerase, penilaian profil metabolik, penerimaan diet tinggi, dan analisis genotype. Yang secara keseluruhan mengenai penelitian ini bahwa pada peserta
peserta penelitian yang memiliki ekspresi gen APOE4 pada tubuhnya memiliki permasalahan pada hasil penelitian-penelitian tersebut yang mengarah kepada Alzheimer yang disebabkan oleh dampak dari APOE4 tersebut yang dapat menyebabkan gangguan pada struktur sitoskeletal dan mitokondria pada otak, merusak saraf otak, kemudian menghambat pertumbuhan neurit dan neuronal plastisi, merangsang fosforilasi tau, dan berperan dalam penghambatan metabolisme amyloid beta pada otak. Jadi, pada keterbatasan penelitian ini, keterbatasannya itu adalah pada scoping review ini bagi peneliti adalah artikel tentang ekspresi gen APOE4 pada penderita Alzheimer yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi hanya sedikit dan sulit untuk dicari di database internasional. Kesimpulan, terdapat penderita Alzheimer yang memiliki ekspresi gen APOE4 dengan gejala umum penurunan memori dan juga gangguan kognitif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.